Kerinci adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi, Indonesia, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci merupakan salah satu unit pelaksana teknis imigrasi di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dengan wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin. Kantor Imigrasi Kerinci didirikan pada tahun 2017 yang beralamat di Desa Sanggaran Agung, Kabupaten Kerinci. Karena terkendala jaringan pada tahun 2019, kantor Imigrasi Kerinci pindah ke Kota Sungai Penuh hingga sekarang. Pelayanan dan pengawasan publik di bidang keimigrasian pada kantor Imigrasi Kerinci semakin berkembang dan meningkat, sehingga pada tahun 2022 berdasarkan surat usulan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kemudian menyetujui kenaikan kelas pada kantor Imigrasi Kerinci yang sebelumnya dari kantor Imigrasi Kelas 3 menjadi kantor Imigrasi Kelas 2. Dalam upaya melakukan reformasi birokrasi, kantor Imigrasi Kerinci terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Melayani perjalanan kantor Imigrasi Kerinci menuju wilayah bebas dari korupsi dimulai dengan pencanangan pembangunan zona integritas yang ditandatangani oleh seluruh pejabat dan pegawai. Kami segenap jajaran kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci berkomitmen penuh dan nyata dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani dengan mengedepankan pelayanan yang transparan dan prinsip-prinsip kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian persyaratan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan kearifan lokal seperti senyum, salam, dan sapa, sehingga memberikan pelayanan yang terbaik dan prima dengan menerapkan ke dalam 6 area perubahan. Area perubahan pertama, manajemen perubahan. Manajemen perubahan memiliki tujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja menjadi lebih baik. Manajemen perubahan diawali dengan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas yang melibatkan seluruh pegawai. Kemudian disusunlah rencana kerja pembangunan zona integritas dengan ditentukan juga target-target prioritas yang akan dicapai. Sosialisasi pembangunan zona integritas dilaksanakan secara internal kepada seluruh pegawai dan sosialisasi eksternal kepada masyarakat melalui berbagai media. Pelaksanaan pemantauan zona integritas senantiasa selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh pimpinan, dan hasil evaluasi tersebut langsung ditindaklanjuti. Untuk melakukan perubahan pada pola pikir dan budaya kerja telah ditunjuk agen perubahan, di mana setiap agen perubahan telah berkontribusi nyata dalam pembangunan zona integritas. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara rutin selalu melibatkan seluruh pegawai seperti kegiatan kerohanian, kegiatan senam bersama, dan pelaksanaan apel pagi serta apel sore. Pemberian reward kepada pegawai teladan dan pemberian punishment juga selalu dilaksanakan secara rutin. Area perubahan kedua, penataan tata laksana. Kantor Imigrasi Kerinci telah menerapkan standar operasional, prosedur, dan pemanfaatan teknologi informasi demi mewujudkan peningkatan kinerja serta informasi. Pelayanan disajikan secara terbuka melalui poster dalam ruangan website, YouTube, media sosial, dan juga menggunakan radio atau media massa. Sejalan dengan itu, penggunaan teknologi informasi juga terlihat dalam pengukuran kinerja unit, yaitu melalui aplikasi e-performance, aplikasi SIMPAK, dan pendaftaran paspor online. Untuk menjangkau masyarakat, kantor Imigrasi Kerinci juga menggunakan media sosial yaitu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan juga website resmi kantor Imigrasi Kerinci yang selalu memberikan informasi terupdate tentang kantor Imigrasi Kerinci. Area perubahan ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Kantor Imigrasi Kerinci telah melakukan penataan sistem manajemen sumber daya manusia, diantaranya adalah perencanaan kebutuhan pegawai dan mutasi internal yang dilakukan secara berkala guna menjalankan sistem evaluasi yang maksimal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dan penetapan kinerja individu yang dilakukan oleh atasan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Penegakan aturan disiplin senantiasa dilaksanakan, sosialisasi peningkatan kedisiplinan dan pemberian reward serta punishment yang dilakukan secara berkala. Peningkatan sistem informasi pegawai dengan memanfaatkan sistem yang berbasis elektronik seperti sistem informasi manajemen kepegawaian dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Area perubahan keempat, penguatan akuntabilitas. Dalam rangka penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci terus melakukan upaya untuk lebih akuntabel dalam setiap kegiatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci terlibat langsung melakukan perencanaan penyusunan anggaran, pemantauan capaian kinerja serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penyerapan anggaran dan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam setiap 3 bulan atau per triwulan. Area perubahan kelima, penguatan pengawasan. Dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci telah melakukan implementasi penguatan pengawasan, diantaranya pengendalian gratifikasi. Kantor Imigrasi Kerinci berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang bersih dan melayani dengan membentuk tim Satgas Pengendalian Gratifikasi dan melakukan sosialisasi secara berkala baik dalam pembekalan internalisasi dan penyebaran informasi melalui media sosial dan juga media cetak. Selain itu, Kantor Imigrasi Kerinci juga membentuk tim pengendalian intern pemerintah dan melakukan pemetaan risiko untuk meminimalisir risiko terjadinya hal-hal yang menyimpang dalam setiap kegiatan sehingga pelayanan yang prima selalu dapat diberikan baik secara internal maupun eksternal. Sebagai sarana untuk melakukan kontrol, Kantor Imigrasi Kerinci juga mensosialisasikan whistleblowing system atau WBS yang merupakan media pelaporan apabila terdapat proses yang tidak sesuai baik dalam pelayanan internal maupun eksternal. Selain itu, Kantor Imigrasi Kerinci juga mengadakan sarana pengaduan masyarakat yang bisa diakses secara langsung ataupun melalui media sosial dan website resmi Kantor Imigrasi Kerinci. Area perubahan keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, Kantor Imigrasi Kerinci menetapkan standar pelayanan yang diinformasikan langsung kepada masyarakat melalui piagam maklumat pelayanan yang memuat unsur siapa yang melakukan pelayanan, jenis pelayanan apa yang diberikan, serta pemberian kompensasi pelayanan kepada pemohon apabila waktu pelayanan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain dari pemenuhan standar pelayanan umum, Kantor Imigrasi Kerinci juga telah memenuhi standar pelayanan ramah HAM dengan menyediakan tempat parkir khusus disabilitas, ruang laktasi, ruang tunggu khusus disabilitas, dan toilet khusus disabilitas, area bermain anak, dan parkir gratis sehingga pada tahun 2021 Kantor Imigrasi Kerinci menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai salah satu satuan kerja pelayanan publik berbasis HAM. Dalam upaya memberikan pelayanan prima, Kantor Imigrasi Kerinci membuat terobosan dan inovasi-inovasi. Inovasi pertama yaitu inovasi Lauksema. Inovasi Lauksema merupakan layanan permohonan paspor dengan sistem jemput bola, di mana pemohon paspor yang sakit tidak perlu datang ke kantor untuk proses pembuatan paspor, akan tetapi petugas Kantor Imigrasi Kerinci yang datang ke rumah pemohon memproses permohonan. Inovasi kedua yaitu inovasi Padeknian. Inovasi Padeknian merupakan layanan paspor prioritas terhadap pemohon paspor kelompok Sabila sakit, disabilitas dan lanjut usia, tidak perlu lagi melakukan pendaftaran secara online dan antrian, akan tetapi bisa langsung dilayani pada loket dan booth khusus. Inovasi ketiga yaitu inovasi pendaki seblat. Inovasi pendaki seblat merupakan layanan percepatan pengambilan paspor oleh pemohon paling lambat dalam waktu 5 menit. Paspor sudah diserahkan ke pemohon. Inovasi keempat yaitu inovasi puisi. Inovasi puisi merupakan inovasi yang menyediakan ruang dan tempat khusus sebagai pusat edukasi dan informasi keimigrasian bagi pemohon yang membutuhkan informasi terkait keimigrasian dan pelayanan paspor. Inovasi kelima yaitu inovasi pengambilan paspor di hari Sabtu. Inovasi pengambilan paspor di hari Sabtu dibuat sebagai bentuk pelayanan prima pada masyarakat, yaitu bagi pemohon paspor yang tidak bisa mengambil paspornya pada hari dan jam kerja Kantor Imigrasi Kerinci di hari Senin sampai dengan Jumat.
Pemohon paspor tersebut dapat mengambil paspornya di luar hari kerja tersebut, yaitu pada hari Sabtu. Inovasi keenam yaitu inovasi pelayanan balap. Inovasi si balap mempunyai arti berkas lengkap langsung proses sehari. Pelayanan ini khusus diberikan terhadap pemohon paspor penggantian karena hilang dan rusak yang prosesnya melalui alur berita acara pemeriksaan hingga terbitnya keputusan yang sesuai SOP seharusnya diproses dan selesai dalam waktu 3 hari kerja. Akan tetapi dengan adanya inovasi si balap, semua proses tersebut diselesaikan dalam 1 hari. Dalam penerapan budaya pelayanan prima, Kantor Imigrasi Kerinci melaksanakan pelatihan pelayanan prima kepada seluruh pegawai dengan bekerja sama dengan kantor KP2K Pesona penuh. Selain itu, untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Imigrasi Kerinci, selalu melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Kegiatan ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat. Hasil survei selalu dilakukan rapat evaluasi per triwulan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Saya Dr. Andes Ahmad Zubir MM, Wali Kota Sungai Penuh, dengan ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa keberadaan Imigrasi Kerinci yang sekarang ini beralamat di Kota Sungai Penuh tetap melayani masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh dan sekitarnya dengan baik, santun, tanpa pungutan apapun. Yakinlah bahwa imigrasi akan tetap WBK, wilayah bebas korupsi. Terima kasih kepada Kantor Imigrasi Kerinci yang telah memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat Kabupaten Merangin. Imigrasi Kerinci pasti WBK. Kita dukung terus kegiatan-kegiatan dari Imigrasi Kerinci, semoga memberikan pelayanan lebih baik lagi. Imigrasi Kerinci pasti WBK. Saya pemegang kitas PP Staraber Merangin. Pelayanan Imigrasi Kerinci sangat bagus dan baik dan lancar. Imigrasi Kerinci pasti WBK. Progres pembangunan zona integritas pada kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kerinci. Tampilan kantor. Sarana dan prasarana ramah HAM. Penataan sarana dan prasarana. Besar harapan kami atas inovasi yang kami hadirkan di kantor imigrasi sehingga dapat memberikan dampak pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih birokrasi melayani. Kantor Imigrasi Kerinci pasti bisa, pasti WBK.